Rio. "Lani, tante, tunggu dulu, tunggu." Teriakanku memanggil tidak diraukan Lani dan tantenya. Rasanya duniaku mau runtuh saat kata-kata itu muncul dari tante Lani. Apa yang terjadi hingga mereka kecewa? Apa yang dilakukan mimiku terhadap mereka? Kenapa aku tidak sanggup? Aku sangat mencintai Lani. Aku mencintainya. Oh Tuhan, kenapa perasaanku ini begitu besar terhadap Lani? Dan ini pertama kalinya aku jatuh cinta. Dengan umurku sekarang, cinta ini terlalu dalam hingga membutakan diriku. Saat Lani masuk ke mobil tantenya, dia hanya diam dan memandangku dari dalam mobil. Aku tahu dia juga punya perasaan cinta untukku. Tapi karena patuh terhadap tantenya, dia menurut dan tidak bisa berbuat apa-apa. "Lani," aku melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam, kulihat pecahan cangkir berserakan di lantai. Mimi berdiri dengan raut wajah marah dan ayah terdiam duduk di kursi roda. "Mi, apa yang terjadi? Kenapa Tante Lani bilang tidak akan kesini lagi?" "Ada apa, Mi?" tanyaku. Tidak sabar ingin mendapat jawaban. "Tenang Rio, mulai sekarang Mimi mohon sama kamu, tolong jauhi Lani." Mimi menyatukan telapak tangannya, memohon kepadaku. Nada suaranya terdengar kesal di telinga. Tapi apa alasannya? Mimi tahu, aku sangat mencintai Lani. "Aku tidak sanggup pisah dengan Lani, Mi," jawabku, mencurahkan semua isi hatiku. Mimi mendekat dan memegang pundak kananku. "Mimi akan carikan wanita yang lebih cantik dan kaya dari Lani. Mimi janji, kamu tidak akan kecewa dengan pilihan Mimi." Aku menjauhkan tangan Mimi dari pundakku. "Aku tidak bisa, Mi. Aku tidak bisa," jawabku. "Donna, seharusnya kamu tidak memaksakan kehendakmu terhadap Rio. Lani gadis yang baik dan pantas mendampingi Rio. Kenapa kamu mencoba membuatnya semakin runyam?" Ayah juga ikut bersuara. "Diam kamu, Mas. Ini bukan urusanmu. Rio anakku dan aku berhak menentukan pilihan hidupnya," teriak Mimi memarahi ayah. Ayah terdiam. Ada raut sedih di wajahnya mendengar kata-kata itu keluar dari mimiku. "Tolong jelaskan, apa yang terjadi, Mi?" Aku memohon kepada Mimi. "Dia telah menyinggungku dengan menanyakan asal-usulmu," jawab Mimi yang masih terdengar marah. Dia juga seperti merendahkanku dengan mengatakan, "Dia yang paling kaya, dia yang paling terhormat." "Cuih, dia kira dia saja yang punya uang," sambung Mimi. Sangat terlihat kemarahan di diri Mimiku. Aku diam tanpa menyangka kata-kata itu. Mimi sedang marah dan aku tidak bisa menjawab ataupun membela Lani. Pasti ada sebab kenapa Tante Lani menanyakan asal-usulku. Apakah karena Mimi sudah 3 kali menikah? Atau karena aku tidak mengenal siapa ayah kandungku? Aku pernah cerita ke Lani kalau aku tidak pernah berjumpa dengan ayah kandungku, ataupun hanya sekedar melihat fotonya. Mimi seperti menutup erat kisahnya dengan lelaki yang menanamkan benih di rahimnya hingga aku lahir ke dunia. Tanpa menjawab, aku melangkah masuk ke kamar. Rasa sedih ini semakin dalam saat Mimi menyuruhku meninggalkan Lani. Tadinya aku sudah sangat bahagia saat waktu pernikahan kami sudah ditetapkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Semuanya sirna, meninggalkan luka dan sedih di hatiku. Aku juga tidak mau membuat Mimi kecewa, tapi aku juga tidak sanggup berpisah dengan Lani yang sudah mengisi hatiku. "Rio, tunggu dulu Rio." Mimi memanggilku. Aku diam dan tetap melangkah ke kamar. "Mimi mau yang terbaik untukmu. Kenapa kamu tidak mengerti juga?" Mimi belum berhenti berbicara. Aku menutup pintu kamar
tanpa menghiraukan kata-kata Mimi. Aku butuh waktu, Mi, gumamku di hati. Povlani, apa yang terjadi? Tanyaku di mobil yang sudah menjauhi rumah Rio. Dia tersenyum sinis, matanya terus menatap ke depan, menyetir mobil. Aku memberi sedikit pelajaran untuk Donna, biar dia tahu apa rasanya diremehkan atau diinjak-injak orang lain. Jawabnya terlihat puas. Aku belum mengerti, ucapku bingung. Mari kita makan siang dulu, ajaknya membelokkan mobil ke kiri memasuki sebuah restoran. Setelah parkir, kami melangkah masuk dan duduk di meja nomor 2 sebelah kanan restoran. Aku pesan 2, kopi panas sedikit gula, dan nasi sambal bebek panggang. Ucapnya memesan menu ke pelayan restoran tanpa menanyakan apa menuku. Kamu tahu, makan dan minum kesukaanku. Tapi kenapa kamu ingin minum kopi panas? Setahuku, kamu suka minuman bersoda dingin, ucapku. Duduk berhadapan dengannya. Posisiku membelakangi arah pintu jalan. Apa salahnya? Aku juga mengikuti caramu sekarang. Lagian minum kopi hangat juga enak, jawabnya sambil mengeluarkan ponsel dari tasnya. Jarinya sibuk menyentuh layar ponsel tersebut. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi tadi? Tanyaku, tetap menunggu ceritanya. Bagaimanapun juga, aku merasa sedih melihat Rio mencoba menghentikan mobil saat kami meninggalkan rumahnya. Sebentar, aku mau menghubungi seseorang dulu, ucapnya sambil menempelkan benda pipi itu di daun telinganya. Halo, aku mau kamu kesini dan kita bicarakan semuanya di depan Lani. Alamat restoran ini sudah ku WA. Aku tunggu secepatnya, katanya di ponsel yang membuatku terkejut. Siapa yang kamu hubungi? Tanyaku setelah dia menutup pembicaraan di ponselnya. Sebentar lagi kamu akan tahu. Dia sudah menuju ke sini, jawabnya yang membuatku semakin penasaran. Ada perasaan tidak enak dengan kata-katanya. Dia membuat permainan yang tidak aku ketahui. Sepertinya aku ini boneka yang dikendalikannya. Sampai kapan aku begini? Aku mau dia berterus terang dengan apa rencananya dan apa yang akan diperbuat. Ini menunya, Bu, silahkan, ucap pelayan restoran setelah meletakkan menu pesanan di atas meja. Terima kasih, jawabnya dan langsung menyantapnya. Kali ini aku melihatnya makan menggunakan tangan, bukan menggunakan sendok seperti biasa. Kenapa kamu menatapku begitu? Ayo makan, katanya sambil mengunyah. Aku langsung makan. Sesekali aku meliriknya dengan cara makan yang berbeda dari biasanya. Pemandangan yang langka di mataku. Dulu ibuku sering masak sambal bebek seperti ini, dan rasa masakan ini hampir sama dengan masakan ibuku. Ceritanya menikmati setiap suapan di tangannya. Pasti ibumu wanita yang hebat, jawabku menanggapi. Ya, tapi semuanya berakhir karena perbuatan Donna. Aku terpana mendengar kata-katanya. Suapanku terhenti saat itu juga. Apakah yang dikubur di samping pondok itu ibumu? Tanyaku dengan nada hati-hati. Aku takut dia tersinggung. Dia tersenyum sambil menyuap nasinya. Tapi kali ini senyumnya mengeluarkan air mata. Makan sambil menangis, tersenyum. Itulah gambaranku melihatnya sekarang. Makanan ini sangat enak. Ibuku selalu memasaknya dengan kasih sayang. Setiap kali aku merindukan ibuku, aku selalu makan di sini dengan menu ini. Ceritanya berurai air mata. Maaf, aku membuatmu sedih. Aku menyodorkan tisu kepadanya. Ha. Dia tertawa kecil meskipun mulutnya berisi makanan. Aku ingin Donna mati, tapi sebelum itu aku akan buat hatinya teriris dan menikmati kesakitan
di setiap irisan itu. Dia menerima tisu yang kusodorkan dan menyeka air matanya. Di matanya sangat terlihat kesedihan dan dendam. Bahkan dua kata itu tidak berpisah dan sangat dalam. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa ibunya dikubur di dekat pondok itu? Meskipun dia belum menjawab siapa yang dikubur di sana. Tapi dari cara bicaranya, aku tahu yang terkubur adalah ibunya. Meskipun dia belum menceritakan secara jelas kesedihan yang dirasakannya, bisa kurasakan nyawa ibunya melayang, ulah dari perbuatan ibu tiriku, Donna. Dia terus menyantap makanannya hingga habis tak bersisa. Kulihat dia menikmati makanan itu seperti sedang dihidangkan seorang ibu. Tante Maria, Lani, aku tersentak. Tiba-tiba suara Bayu terdengar dari arah belakangku menyapa. Kupalingkan wajah melihat Bayu berdiri dengan senyum manis. Jadi Bayu yang dihubunginya barusan. Mau apa Bayu kesini? Permainan apa yang akan dilakukan? Kenapa aku tak suka melihat kehadiran Bayu? Mungkin karena rasa di hatiku tak pernah ada untuknya dari dulu. Dulu, hampir saja aku mulai menyukainya. Tapi setelah perbuatan Mila dan ibu tiriku, aku menghilang dari kehidupannya, beserta hilangnya rasaku. Rasa itu layu, saat masih baru tumbuh tunas. Itulah gambaran hatiku ke Bayu. Bayu, apa yang dilakukannya di sini? Sejak kapan dia berkomunikasi dengan Bayu? Aku belum mengenalkan mereka, dan sekarang ternyata mereka sudah berbicara di belakangku. Jujur, aku kurang suka dengan kehadiran Bayu, tapi aku tidak bisa berbuat banyak selain menurutinya yang telah menolongku. Duduklah Bayu, katanya, menunjuk kursi di sampingku. Bayu duduk dan melirikku dengan senyum. Aku membalasnya dengan senyum terpaksa. Lani, Tante sengaja mengajak Bayu ke sini untuk membicarakan hal yang sangat penting tentang hubungan kalian. Tentang hubunganku dengan Bayu. Apa maksudnya? Apakah dia mau merencanakan hari pernikahan seperti yang dilakukannya kepada Rio? Kenapa begitu banyak pertanyaan di benakku yang belum terjawab? Semua dikendalikannya. Sejak kapan Tante dan Mas Bayu sudah saling kenal? Aku tidak bisa menunggu lama, ingin tahu. Setelah acara pemakaman mamaku, tantemu menghubungiku, ingin bertemu. Tadinya kukira kamu juga ada. Kata tantemu, kamu sedang sibuk mengurus bisnis kecantikan yang kamu kelola. Jawab Bayu menjelaskan. Pantas dia menyuruhku memenjarakan Mila secepatnya. Ternyata dia mau bertemu Bayu di saat aku sedang sibuk mengurus itu, dan dia juga sudah merencanakan semua ini, termasuk tadi membuat Donna marah. Lani, Tante ingin kalian segera menikah, biar Tante tenang jika keluar negeri mengurus bisnis kita yang lainnya. Kamu harus ada yang menjaga di sini, katanya, yang membuatku tidak suka dengan permainannya kali ini. Tante, apakah tidak terburu-buru? Aku butuh waktu, karena Mas Bayu masih berstatus istri Mila, ucapku, mencoba mengelak. Aku akan menceraikan Mila secepatnya, karena dia telah. Mamaku, aku ingin segera meresmikan pernikahan kita dan hidup bahagia, Lani, kata Bayu. Baiklah, aku tunggu surat resmi perceraianmu dengan Mila, Mas, jawabku pelan. Sekarang sudah jelas, Lani akan menjadi istrimu secepatnya. Setelah surat perceraianmu berada di tanganku. Dia menikmati kopi sambil berkata dengan penuh percaya diri. Mbak, kopi panas satu lagi, teriaknya, memanggil pelayan restoran. Bayu, kamu mau makan apa? Tanyanya lagi ke Bayu. Aku sudah makan tadi di kantor. Kopi panas saja, Tante, jawab Bayu. Aku diam tanpa menatap Bayu.
sesuatu yang tidak aku sukai, dan dia merencanakannya. Pernikahan ini sebuah permainan darinya. Aku paling tidak suka mempermainkan suatu pernikahan. Ini sangat bertentangan dengan prinsipku selama ini. Setelah acara makan siang, Bayu izin balik lagi ke kantornya. Aku dan dia melaju mobil menuju ke rumah. Aku tahu kamu tidak menyukainya, kehadiran Bayu tadi. Dia membuka percakapan saat kami terdiam di atas mobil yang melaju. Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Jawabku tanpa menatapnya. Coba pikirkan tentang rencanaku. Kalau kamu menikahi Bayu, putrimu tidak akan jauh darimu. Mila semakin tersiksa dengan surat perceraian dari Bayu. Donna semakin tersiksa melihat Rio larut dalam kekecewaannya karena kamu menikah dengan Bayu. Matanya tetap melihat ke depan, menyetir mobil. Jadi maksudmu aku harus menjalani pernikahan palsu ini dengan Bayu? Tanyaku, menanggapi perkataannya yang masih banyak mengganjal di hatiku. Kenapa? Tanyanya balik. Aku tidak mau mempermainkan sebuah pernikahan. Jawabku tegas. Donna akan semakin tersiksa melihat putra kesayangannya kecewa. Aku yakin Donna akan bertekuk lutut kepadaku dan kamu demi putranya. Bukankah ini suatu kemenangan juga bagi kita, walaupun belum sepenuhnya? Bisakah kita membalaskannya tanpa mengorbankan Rio? Tanyaku pelan. Dia tersenyum sinis dan melirikku sesaat. Buang rasa cinta dan ibamu kalau kamu mau menang, jawabnya sambil menghentikan mobil di tepi jalan. Aku diam 1000 bahasa dengan apa yang dikatakannya. Dulu aku juga punya perasaan iba sepertimu, tapi perasaan itu telah membuatku kalah dan menanggung kesedihan seumur hidup. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa tertawa bahagia bila mengingat apa yang aku alami dulunya, karena rasa kasihanku orang-orang yang aku sayangi pergi untuk selamanya. Aku tidak ingin kamu juga merasakan seperti kesedihan yang aku rasakan. Bahkan untuk hidup pun rasanya hampa. Setelah berkata, dia melaju mobil lagi. Kami diam tanpa bicara. Apa yang dialaminya dulu dengan Donna? Sampai saat ini aku masih menunggu ceritanya. Yang aku baca dari caranya bicara, dia sangat sedih dan dendam. Aku juga penasaran kenapa dia bisa menjadi seorang transgender. Kecantikannya, meskipun tidak muda lagi, masih terpancar. Apakah dia juga pernah berumah tangga dengan seorang perempuan dulunya? Kenapa aku memikirkannya? Bersambung.